sebelumnya di Pengeras. Berarti banyak dosanya ya, atau kena karma, bener ya sih? Betul banget ya sih. Mereka dapat cheat dari Tuhan. Waktu tahu aku kena cancer, ada yang nanya ke aku, emang dulu hidupnya gimana kena cancer? Jangan deket-deket yang kena cancer, nanti ketularan. Nah, kemudian kalau tips terkait relationship nih sekarang. Nah, apakah kanker itu mengganggu hubungan, terutama untuk kayak hubungan suami istri ya, yang menikah di sini citernya doang. Bedo yang paling senior ya. Paling senior, Senior, saya paling senior. Jadi ada tips-tips nggak terkait relationship nih bagi pejuang cancer? Kalau aku sih ya, puji Tuhannya suamiku itu adalah supporter terbesar aku. Jadi memang dia karena dia support aku, jadi memang hubungan relation aku berdua itu nggak jadi berubah. Justru malah kadang-kadang tuh kita lebih dekat ya. Apalagi di saat aku lagi sakit, dia tuh yang selalu ada buat aku, jagain aku gitu kan. Sweet banget ya. Gue kadang ngomongin apa depan dia dia itu selalu ada buat aku. Jadi kalau saat aku treatment dia selalu support aku, apapun yang maksudnya dokter kasih, dia tuh akan support. Bahkan sampai aku kehilangan payudara pun dia langsung bilang, angkat aja, ngapain dipertahanin gitu. Daripada dipertahanin itu nggak baik buat aku, angkat aja, buang aja ya, bisa dibuang terbuang gitu. Jadi tuh dia tuh nggak ragu-ragu untuk ya udah buang gitu, nggak yang langsung ngejudge aku, nanti aku nggak punya payudara, aku nggak sempurna gitu. Jadi dia tuh membuat aku tuh seperti tetap wanita walaupun aku nggak sempurna secara fisik. Ya, jadi aku itu mungkin keberuntungan yang Tuhan kasih buat aku ya. Jadi dan aku pun gini, jadi walaupun kita terkena cancer tuh bukan artinya kita tuh kayak dunia kita hancur, kehilangan segalanya, enggak juga gitu. Dan kalau menurut aku kita sama pasangan ya seperti biasa aja gitu, seperti biasanya, terus terang aja gitu. Kalau di saat aku agak nggak pede gitu ngomong gitu, kalau aku tuh selalu komunikasi. Communication is key ya. Iya, dekian aja gitu. Maksudnya nggak punya payudara gitu kan kadang kan kita cewek malu banget ya. Nanti pasanganku ngeliat gitu. Aku bilang mau lihat nggak? Aku akan nunjukin kayak begini. Ya, gimana pendapatnya? Dia tuh ngeliat aku gimana. Jadi aku tuh ngomongin sedetail apapun aku ngomongin. Jadi kadang malah jadi bercandaan. Jadi kalau lagi bercandaan kalau misalnya kita lagi intim gitu ya, dia lagi peluk aku terus jangan pegang-pegang ya, udah nggak ada, gue udah rata gitu. Jadi kita lagi bercanda. Lagi bercanda ya. Gitu hal-hal gitu. Jadi aku ngebuat diri buat aku, jadi aku nggak malu. Dia nggak malu apapun yang diomongin. Jadi semuanya komunikasi. I see. Tapi hubungan suami istrinya terganggu nggak sih? Maksudnya untuk itu? Sebenarnya gini, karena aku tipe hormonal dan aku minum obat hormon, itu kan aku jadi menopause. Kalau menopause itu yang pasti ada mempengaruhi di wanita, karena yang pastinya itu akan di daerah vaginanya itu akan lebih kering, lebih basah, dan itu memang menjadi kendala sih sebenarnya. Tapi itu bukan jadi kendala yang nggak ada jalan keluarnya gitu. Ternyata tuh ada kok, bisa kok gitu. Jadi emang waktu itu aku tanya sama dokter tuh, dok nanti gimana nih dok kalau berhubungan kalau aku udah menopause, aku jadi nenek-nenek gitu kan, masih bisa nggak? Ya udah bisa kok, beli aja, orang gel banyak gitu kan, gel pelumas gitu. Dan aku tipe yang nggak bisa pakai, aku agak sensitif kalau pakai gitu, gak enak gitu di vagina aku. Terus aku bilang, yaudah deh aku berusaha gimana caranya supaya aku tetap bisa alami gitu ya. Ya aku bangun mood aku gitu, jadi bikin mood kita tuh happy, mood kita tuh senang, bahagia. Dan ketika aku bangun mood itu tanpa disadari yang dokter bilang biasanya kering, ternyata di aku enggak. Dan malah suamiku udah beli, sampai suamiku tuh suka bercandain aku, apaan Di beli-beli nggak pernah kepake gitu. Jadi kalau kita bangun mood tuh jadi bisa ya? Bikin diri kita happy sih, bikin kita tuh bahagia aja, sama percaya diri sih itu. Percaya diri. Oke, noted. Nah, kalau dari Dika nih apa nih? Orang yang single. Dari yang single. Berarti kalau ngejar cewek gimana? Gimana coba? Boleh nggak relationship dengan keluarga aja? Keluarga tuh biasanya mah pasti udah ada. Berarti mungkin dari segi relationship masih lebih fokus ke keluarga ya. Ini harus romantis. Ini cowok dong, kalau cowok ke cewek gimana? Kalau dari sisi orang single yang kena cancer, jujur ya, kalau aku jujur kayak ada rasa sedikit minder dan insecure. Wajar sih, wajar, relate kan ketika kenalan sama seseorang terus tahu riwayat cancer,
bisa terima nggak ya? Iya benar. Orang tuanya bisa terima gue nggak ya? Keluarganya. Jadi lebih ke arah perperangan di pikiran sendiri aja sih. Rasa minder itu pasti ada. Rasa minder. Berarti kalau Intan nih yang single juga. Cewek. Sependapat nggak, relate nggak atau gimana? Ya betul sih, pendapat sih sebenarnya, karena kalau lagi down sih memang aku pasti berpikir, aduh gimana nih, aku belum pernah pacaran, makin susah nih nyari ayam gitu kan. Ayam. Nyari ayam. Kan sebenarnya kan lagi ngejar. Iya sih ya. Enggak, justru terlalu banyak jadi malah bingung ya milihnya. Bingung mana ya, semuanya itu semu. Iya, Gitu. itulah ya guys ya. Cuman ya udah, kayak kalau lagi semangat ya aku mikirnya ya udah, dia beruntung kok dapetin aku kalau misalnya aku lagi positif ya, karena kan yang aku lalui itu juga itu di luar dari kontrol aku. Iya, Itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa gitu, dan ketika aku bisa berjuang melewati itu semua tuh justru harusnya orang bisa memandang ini sebagai hal positif ya. Ya kalau lagi positif, kalau lagi negatif kayak cir, siapa yang mau sama gue ya gitu. Tapi sebenarnya gini nih kan aku yang paling tua di sini ya, jadi boleh aku menasehati adik-adik di sini ya. Jadi menurutku gini, kita tuh kena cancer, tapi itu nggak merubah value kita. Jadi nggak merubah value kamu sebagai wanita, nggak merubah value kamu sebagai cowok gitu. Tetap, jadi kalau kita kena cancer ini kan kita melakukan, kita udah berjuang ya. Jadi itu kita terpilih, kita spesial, dan kalian itu tuh orang-orang yang kuat gitu. Jadi kalian tuh cewek kuat, cowok kuat. Ya ampun, berarti harusnya orang yang ngedapatin kalian itu beruntung loh. Bener loh gitu loh. Beruntung beneran. Jadi maksudnya jangan melihat cancernya itu. Jangan melihat cancer itu dari sisi jeleknya, tapi kan ada sisi baiknya juga kan. Cancer kan mengajarkan kita jadi pribadi yang lebih baik, bener nggak? Betul ya. Atau berarti teruji kekuatannya ya, karena sudah melewati hal-hal yang pantang menyerah. Ya kan, berarti kan kalau punya partner yang pantang menyerah, kalau misalnya amit-amit jatuh ke lowest point, ya bisa mendukung ya. Karena bangkitnya udah beberapa kali, ini bahkan Intan udah berapa kali dari koma ya. Jadi sebuah ini juga sebuah ujian, bahwasanya kita cukup persisten gitu ya. Ada jadi muji diri sendiri. Living proof. Kalau menurut aku percaya deh, pasti maksudnya Tuhan pasti kalau emang udah waktunya pasti akan didatangkan. Dan karena memang aku juga ngeliat banyak gitu kan, bahkan kayak teman seperjuangan kita gitu, saya ibu-ibu yang diceraikan dengan suaminya, tapi ternyata bisa dapat pasangan juga gitu. Setelah berapa tahun dia tetap dapat pasangan, nikah lagi gitu dengan suami yang lebih baik kan. Ternyata Tuhan kasih itu kan. Jadi ya oke, thank you banget ya, itu relationship yang sangat berguna buat aku juga tipsnya. Karena tadi dikit ya, curcol sedikit, moga-moga bisa diimplementasikan ya. Ya, dan semoga tadi seperti yang Citere bilang, semoga saja ya nanti kita tetap semangat ya, dan akhirnya mendapatkan tahun depan saya dapat undangan ya. Mendapatkan yang pasangan yang suportif juga ya, seperti Citere. Thank you banget. Nah ini thank you banget juga atas kedatangannya nih semuanya. Nah sebagai closing statement boleh dong bagi-bagi tips ya bagi yang para para penonton di sini. Ya biasa mulai agak skip gitu kan, kalau udah Kimo Brain gimana skipnya? Brain vlog, aduh apa? Gimana, namaku siapa? Ya, jadi mohon maaf ya guys, ini memang kalau Kimo itu agak mempengaruhi fungsi otak sedikit ya, Brain vlog. Jadi ya beginilah kadang-kadang agak skip sedikit gitu ya. Pasti itu loh. Bapak aku di sini. Iya, nah kayak Stop it. Get some help. Gitu, jadi boleh dong kakak-kakak di sini mungkin mulai dari Intan Blackpink kali ya, di sela-sela kesibukan konser dan ya sekarang meskipun hiatus saya yakin pasti sibuk sih karena kan ya, tapi di sela-sela kesibukan thank you banget udah hadir di sini. Nah tapi boleh nggak beli kan memberikan satu tips gitu ya bagi para penonton di sini yang lagi kena masalah, especially terkena cancer. Tips dari aku, kalau yang lagi kena cancer, yang lagi dalam upaya untuk bisa remisi, jangan jadikan remisi itu sebagai tujuan satu-satunya, karena itu kan udah di luar dari kontrol kita ya. Kita nggak pernah tahu kapan kita bisa remisinya, di pengobatan keberapa, di tahun keberapa. Jadi kalau aku dulu ketika udah lelah untuk menjalankan kemo radiasi yang tidak berkepanjangan habisnya itu, jadi aku jadikan proses itu sebagai tujuan. Jadi meskipun akhirnya ketika terima raport kehidupan masih jelek, jadi kayak
aduh sedih pasti Sedih gitu pasti, kan. Tapi aku selalu ngedeadline-in setiap aku sedih. Jadi aku boleh sedih, aku boleh mengeluarkan victim mentality aku semaksimal mungkin hanya 3 hari. Setelah itu waktu ya. Iya, aku kasih waktu. Setelah itu yuk kita bangkit lagi, karena mau kita tangisin pun juga nggak akan merubah hasil, malah bikin kita makin jelek fisiknya, makin cepet capek. Iya, nyampe-nyampein kayak gitu. Sehingga itu membantu aku banget dalam proses panjang 7 tahun itu. Dan ketika aku juga memvalue proses itu sebagai goals, itu juga bikin aku lebih ringan menjalaninya sih. Jadi lebih gampang buat acceptance kalau memang hasilnya jelek, ya sedih tapi nggak lama-lama gitu. Jadi kayak ya udahlah, ini emang udah yang terbaik dari Yang Maha Kuasa, ya aku percaya aja sama skenario-nya yang di atas. Oh, lebih ke proses ya guys ya. Tapi pernah lewat deadline nggak? Saya penasaran deh. Kan dikasih deadline nih 3 hari. Pernah lewat nggak deadline dari situ jatuhnya? Sering loh. Pernah sih. Pernah. Tapi tuh aku anaknya bosenan gitu loh Kak. Jadi Oh, kalau oke. misalnya bosen juga ya sedih mulu gitu. Oh gitu. Sedih bisa bosan loh. Iya, karena kayak Orang Intan. anaknya mau bosenan sama banyak hal gitu. Jadi Apa juga bosan ya? iya bosan banget ya gitu. Jadi ya udah, tapi memang yang bikin aku cepet bosan karena aku benar-benar maksimalin. Jadi ketika dalam 3 hari itu aku nggak mau mendengarkan kata-kata positif apapun, kayak bullshit itu semua tuh kayak semuanya. gitu. Gitu ya. Terus kayak- dengerin lagunya, playlistnya semuanya jadi galau gitu ya. Semua yang angsty, sedih, Angsty segala semua. macam, yang rock and roll tuh lagu punk pop itu semua aku dengerin. Tapi memang dimaksimalin. Jadi aku suka menggunakan filosofi berak. Keluarin dulu semua. Iya, filosofi berak. Kalau yang sopannya mungkin buang air besar ya. Ya, buang air besar. Tapi aku lebih suka menggunakan kata berak daripada Iya. berak ini. Guys, sorry. Iya, berak gitu kan. Kayak ibaratnya nih kalau kita pup, kita nggak keluarin semua pasti kan masih kayak ada masih pengen lagi toilet kayak gitu. Kalau ditahan nggak enak kan. Justru tuh kita lega ketika kita keluarkan semua sampai habis. Seperti itu juga emosi-emosi negatif yang kita akan selalu ketemu di dalam prosesnya. Sehingga makanya 3 hari cukup, karena 3 hari cukup. berak emosi. Berak emosinya 3 hari cukup. Berak Buang air emosi. besar emosinya guys. Oke, itu dari Kak Intan Blackpink. Kemudian dari si Tere? Kalau dari aku mungkin karena Intan kan udah yang perjalanan ya. Yes. Aku mungkin yang awal deh, buat yang awal terdiagnosa. Pertama kali yang aku lakukan juga itu adalah aku berdamai dengan diriku sendiri. Jadi aku menerima keadaan aku itu dulu. Mungkin itu kan yang paling terberat kita ya. Yes, Aku berat banget sih, sih. Sukom. Aduh, kenapa sih harus kena kanker sekarang gitu. Tapi itu kita harus terima gitu kenyataan itu. Dan oke. ketika kita sudah menerima, itu tuh kayak punya rasa lega tuh sih, kayak udah, oh ya udahlah nggak usah dipikirin kanker itu, justru malah kita jadi kayak bangkit. Gimana sih caranya aku mau berjuang gitu kan? Pasti kita mau berjuang buat orang yang kita sayang kan, buat yang sayang sama kita, buat orang yang kita sayang, buat keluarga gitu, buat diri kita sendiri juga. Jadi ketika itu udah kita lewatin, justru tuh kayak berjuang tuh kayak rasanya tuh nggak yang seberat yang kita pikirkan loh gitu, nggak semenakutkan yang kita pikirkan gitu. Tahu-tahu di saat berjuang, wah udah selesai gitu kan. Iya. Terus aku tuh anggapnya gini, saat berjuangan itu adalah beauty treatmentnya aku. Ya nggak sih? Jadi kita Staycation. ya gitu. Jadi nggak apa-apa di saat beauty treatment itu kan saat kita bisa jadi jelek kan, ada botox, terus kulit jadi jelek gitu kan, nggak apa-apa gitu. Nanti di saat kita selesai kita akan glowing nih, gitu kan. Terus bahagia, gitu kan, jalanin hari-hari dengan bahagia dan enjoy aja setiap prosesnya. Oke, berarti memang ini masih ada benang merahnya ya guys ya. Itu adalah sebuah proses gitu ya. Jadi lebih memvalue proses tersebut. Nah, aku pengen denger nih dari Dika yang terakhir gimana kan? Cancer bukan akhir dari segalanya. Oke. Kalau kita dengan kata cancer pasti yang di pikiran kita kematian kan? Iya, sama. No. Cancer Oke. itu justru adalah sebuah proses di hidup kamu yang spesial. Tuhan itu udah spesial kasih kamu kepercayaan. Karena kan Tuhan tidak memberikan masalah yang di luar kemampuan kita kan. Justru kita kena cancer karena Tuhan tahu kapasitas kita mampu. Dan percayalah ketika udah lewati semua ini banyak banget perubahan hidup kita, pandangan tentang hidup, semuanya itu berubah. Ya sih. Sih. Lebih bersyukur, lebih dekat sama orang-orang tersayang, hidup lebih berarti, dan lebih banyak hal positif setelah aku kena cancer. Jadi pribadi lebih baik lagi kan. Betul. Malah lebih banyak banget yang lebih positif setelah aku kena cancer dibandingkan aku yang dulu sebelum kena cancer. Kayak berarti kita tuh kayak di restart lagi nggak sih? Iya. Ya nggak sih? Kayak di restart set. Yang dulu mungkin
berjualan, buat kita nggak pernah bersyukur untuk hal-hal yang kecil. Sekarang setelah kita Cancer kita malah bersyukur banget. Every little things matters. Iya, jadi nggak taking for granted ya. Jadi ini benang merahnya nih seperti message yang sering aku convey bahwasanya kita being mindful ya sebenarnya dengan keadaan kita, dengan prosesnya. Nah itu kayak kita be present banget gitu loh. Jadi lower our expectation juga. Oke, nah terus ini aku dengar ya, kan Kak Dika juga udah rilis buku terkait hal ini ya. Nah, kan masa begitu dibiarkan jomblo. By the way, aku nah ini boleh spill dikit ya Kak dan bukunya. aku bawa buat kalian bertiga. Ini boleh aku spill nih di sini. Boleh dong. Jadi Apa ini tuh? buku yang aku tulis namanya ABCD antara Birth, Challenge dan Death. Dan sini adalah based on true story, semuanya non fiksi, semuanya kisah nyata. Kisahnya Dika ya? Iya, kisahnya kisahnya aku, Dika. perjalanan aku dari segi spiritual, dari segi relationship semuanya aku bahas di sini. Dan aku mau kasih buat Yeay. kasih buat Bintang dan kasih buat Fian. Jadi dia. Ada surprise yang dibuka. Ada gambar buat kalian masing-masing. Ada special message juga. Lucu banget loh. Ini digambar sendiri sama Dika. Dika itu pintar gambar banget. Gila. Thank you Kak Dika. Ada gambar-gambarnya guys. Dan buku ini tujuannya untuk memberkati. Jadi 100% royalti aku akan sumbangkan buat para pejuang kanker. Wih. Dan thank you juga atas kehadirannya nih semuanya di sini gitu ya, dan memang diperakasai oleh Intan Blackpink ya di sela-sela kesibukannya. Ini alasan Blackpink Hayat lo sekali lagi ya untuk mengumpulkan sesama cancer survivor di Parah. sini. Udah kayak Avenger ya, mengumpulkan dari masing-masing. Avenger Assemble gitu kan. Iya, Avenger Assemble. Aku kan dari Amerika. Kalau di komen tuh ayo Iya, dong. Ini saatnya ayo menjadi nyata. Betul. Dan ini kita janjian hanya dalam waktu kurang dari seminggu ya. Iya. Akhirnya bisa cancer survivor Ensemble gitu. Avenger Assemble. Iya, Ensemble. Nah, jadinya itulah dia guys. Semoga seperti biasa video ini bisa berguna untuk kalian ya. Dan sekali lagi terima kasih atas kedatangan kakak-kakak sekalian di sini udah jauh-jauh. Semuanya di luar Jakarta loh ini guys, cuma doang yang di Jakarta. So I think that's all for today. Thank you for watching. Stay happy, stay healthy, stay safe, and bye.